Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazel Rifaya Putra Yakanama dengan NIM G231230065. Kali ini saya ingin mempresentasikan dengan judul konsep ketuhanan dalam agama di dunia dan di agama Islam. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Konsep Tuhan dan ketuhanan dalam perjalanan manusia mengalami dinamika yang panjang. Kebutuhan akan Tuhan dan kepercayaan merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, secara historis hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap maha kuasa memiliki sejarah yang panjang. Hal ini dapat diketahui dari pendapat para ahli agama, baik melalui penelitian, dokumen kuno maupun kitab suci. Dalam masyarakat kuno, telah dikenal berbagai kepercayaan seperti dinamisme, animisme, politeisme, dan berpuncak pada monoteisme. Hal ini dapat dibuktikan melalui situs-situs kuno, peninggalan peradaban Yunani kuno, peradaban sungai Efrat dan Tigris, dan masih banyak lagi. Satu hal yang pasti, manusia sejak zaman dahulu telah mengenal Yang Maha. Hubungan antara Tuhan dan ciptaannya disebut demikian dalam kitab suci. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia telah memiliki ikatan ini. Manusia masih percaya pada Tuhan saat ini. Besar kecilnya keyakinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, baiknya pelajaran agama yang diterima, kebiasaan awal, kehidupan, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, pengalaman agamaan seseorang, dan lain-lain. Ada walaupun sedikit kepercayaan manusia yang kepada Tuhan, meskipun faktanya hal itu dipengaruhi oleh banyak variabel yang berbeda. 1. Pertanyaan esensial dalam semua filsafat adalah Tuhan. Agama tidak bisa ada jika tidak ada kepercayaan pada Tuhan. Mirip dengan filsafat, metafisika adalah topik yang pertama kali muncul dalam diskusi tentang asal-usul alam dan materi yang menjadi dasarnya. 2. Agama adalah kepercayaan manusia terhadap sesuatu supranatural ke manusia, percaya bahwa yang supranatural itu ada dan bisa memberikan ketenangan batin, yaitu Tuhan. 3. Ibadah adalah suatu cara untuk mendekatkan diri dari berinteraksi. Dan selanjutnya B. Rumusan masalah. 1. Apa konsep ketuhanan dalam agama di dunia? 2. Apa konsep ketuhanan dalam agama Islam? Gini. Yang ketiga, C. Tujuan. Untuk mengetahui konsep ketuhanan dalam agama di dunia. 2. Untuk mengetahui konsep ketuhanan dalam agama Islam. Bab 2. Pembahasan D. Konsep ketuhanan dalam agama Islam. D. Konsep ketuhanan dalam agama di dunia. 1. Agama Hindu. Dalam agama Hindu, konsep ketuhanan dikenal dengan istilah Brahman. Brahman dianggap sebagai kekuatan tertinggi yang maha ada, maha kuasa, dan maha cipta. Brahman dipercayai merasapi seluruh alam semesta dan menjadi sumber dari segala yang ada. Dalam agama Hindu, terdapat banyak dewa dan dewi merupakan manifestasi dari kekuatan Brahman. Yang kedua, agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak ada konsep ketuhanan yang jelas, namun ajaran Buddha menekankan pada pencapaian pencerahan atau nirvana. Buddha sendiri tidak mengakui adanya Tuhan, melainkan mengajarkan bahwa kehidupan adalah penderitaan dan manusia harus melepaskan diri dari penderitaan melalui jalan tengah. Yang ketiga, agama Kristen. Dalam agama Kristen, konsep ketuhanan dikenal dengan istilah Tuhan. Tuhan dalam agama Kristen dipercayai sebagai satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta, dan maha pengasih. Tuhan dalam agama Kristen diwujudkan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan yang keempat, agama Islam. Dalam agama Islam, konsep ketuhanan dikenal dengan istilah Allah. Allah dipercayai sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dalam Islam,
Allah dianggap sebagai satu-satunya Tuhan layak disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan selanjutnya konsep ketuhanan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, konsep ketuhanan atau keyakinan terhadap Allah merupakan inti dari ajaran Islam. Berikut adalah beberapa konsep penting tentang ketuhanan agama Islam. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid mencakup keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Dan yang kedua, sifat-sifat Allah. Dalam Islam, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan masih banyak lagi. Sifat ini menunjukkan kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah. Dan yang ketiga, wahyu dan kitab suci. Dalam Islam, Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan. Yang keempat, kewajiban beribadah. Dalam Islam, umat muslim diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Ibadah dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. 5. Hari akhir dan hari pembalasan. Dalam Islam, umat muslim meyakini adanya hari akhir atau hari pembalasan, di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia pada hari itu. Setiap orang akan menerima balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Bab 3. Penutup. F. Kesimpulan. Konsep ketuhanan merupakan inti dari setiap agama di dunia, meskipun dengan konsep dan keyakinan yang berbeda-beda. Dalam agama Islam, konsep ketuhanan atau keyakinan terhadap Allah menjadi pondasi utama dalam ajaran Islam. Umat muslim diwajibkan untuk meyakini keesaan Allah, sifat-sifatnya yang sempurna, dan beribadah hanya kepadanya. Konsep ketuhanan dalam Islam memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Melalui makalah ini, kita dapat memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam konsep ketuhanan di berbagai agama, namun pada dasarnya semuanya bertujuan untuk memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mencari kebahagiaan sejati. Saran 1. Perluas pembahasan tentang konsep ketuhanan dalam agama-agama lain seperti agama Yahudi, Zoroaster, dan agama-agama lokal lainnya. Ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang konsep ketuhanan di berbagai budaya dan kepercayaan. 2. Tambahkan contoh-contoh konkret dalam penjelasan tentang konsep ketuhanan dalam Islam, seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang relevan. Ini akan memperkuat penjelasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. 3. Bahas juga perbedaan dan persamaan konsep ketuhanan dalam agama-agama yang dibahas ini. Akan membantu pembaca memahami perbandingan antara konsep-konsep tersebut dan menghargai keragaman perspektif. 4. Pertimbangkan untuk menambahkan bagian tentang dampak konsep ketuhanan terhadap kehidupan umat beragama, baik secara individu maupun masyarakat. Ini akan memberikan wawasan tentang penerapan konsep ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pastikan untuk menggunakan bahasa yang netral dan tidak menyinggung kepercayaan atau agama tertentu. Makalah ini harus menjadi sumber informasi yang informatif dan menghargai perbedaan dalam keyakinan agama. Cukup sekian, saya Hazil Rifai Putra Gapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.